Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut rombongan imam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-26 di tahun B. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus sejati, kita diharapkan untuk membuka hati kita bagi berbagai karya Tuhan, tanpa merasa bahwa kita yang paling utama dan terpenting. Dan dengan demikian kita juga harus menghargai orang lain dalam seluruh kehidupan kita, menerima apa yang menjadi hasil usaha karyanya dalam seluruh kehidupan, tanpa menumbuhkan iri hati di dalam diri kita. Sejauh mana kita sungguh-sungguh bersyukur bersama dengan orang yang sukses dan berhasil, serta juga senantiasa merasa prihatin dengan orang yang susah dan tidak berdaya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di depan Tuhan, kita renungkan seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Karena justru dalam kelemahanlah kita akan semakin dipulihkan oleh Tuhan, asal kita datang kepadanya, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang senantiasa dan mengerahkan kepada kita, terlebih bersama saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Secara khusus kita bawa dalam doa-doa kita Bapak Yosef Yupiter Widodo, juga Ibu Meike Tunisia yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, dan juga saudara-saudara kita yang lain yang juga merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, serta bersyukur bersama dengan seorang ibu yang doa permohonan yang dikabulkan oleh Tuhan melalui doa kepada Bunda Maria,
serta mohon kesembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya anggota gereja kita yang sementara sakit, Bapak Alex Rada dan juga terlebih Ibu Lili, dan juga senantiasa mohon kehidupan kekal, belas kasih Allah untuk membukakan pintu surga bagi seluruh sanak keluarga kita, utamanya Nenek Paulina Kince yang meninggal kemarin, Bapak Yosef Seran yang sudah 12 tahun berpulang. Mari kita bawa dalam doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita bersama-sama mohon ampun dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Puji Dikau, kami melukan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu untuk senantiasa menyatakan kemurahan-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai, juga dalam karya dan pelayanan Kau percayakan kepada kami masing-masing, dan dengan demikian kami melaksanakannya dengan hati yang tulus, penuh kerendahan hati. Teguhkan dan kuatkan kami dalam setiap langkah kehidupan, terlebih saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga mereka yang sakit, Kau berikan kekuatan bersama dengan mereka yang setia mendampinginya, keluarga, dan siapa saja menjadi perpanjangan tangan penyembuhan bagi mereka yang sakit, serta juga mereka yang senantiasa dengan hati terbuka untuk selalu bersatu dengan Dikau. Dan akhirnya semoga belas kasih-Mu Kau nyatakan bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah perjanjian. Ketika roh Allah hinggap pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Menyukakan
Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan teriakan besar, karena kamu telah menahan upah-upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyambit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah,
Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan untung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menjadi orang yang percaya dan menyatakan keimanan itu dengan rajin sungguh dalam peribadatan dan hidup saleh adalah sesuatu yang baik. Di mana semua agama ada kelompok orang-orang yang lebih rajin beribadah dan nampak lebih saleh daripada umat-umat lainnya. Namun seringkali ada bahaya yang muncul yang terselubung dari hal seperti itu, yaitu bahwa akan menumbuhkan sikap sombong rohani. Akhirnya merasa lebih, lalu terpengaruh dalam seluruh kehidupan, berusaha untuk berbuat baik dan hidup saleh, rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi memfitnah orang lain. Bekerja sungguh, tetapi tidak dengan hati yang tulus, penuh dengan sungut-sungut dan mencemooh orang-orang lain. Tanpa disadari, orang-orang seperti itu barangkali mungkin itu adalah bagian dari diri kita juga, dan akhirnya kita jatuh ke dalam kesombongan. Dan hal itu, Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita lupa bahwa kita ini hanyalah hamba-hamba Tuhan yang diberikan rahmat sehingga dimampukan untuk menjadi orang yang rajin beribadah dan saleh. Sepertinya kita ukur bahwa hal itu kita buat karena kita bisa. Kerajinan rohani dan kesalehan itu pun adalah rahmat dari Allah sendiri dan bukan melulu karena kekuatan kita dan jasa kita semata-mata. Dalam bacaan pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita dengarkan Yosua merasa iri hati kepada Eldad dan Medad yang hanya tinggal di perkemahan dan tidak hadir di kemah suci, tempat 70 tua-tua Israel mendapatkan bagian dari roh Musa sehingga mendapat kepenuhan seperti nabi. Eldad dan Medad dianggap tidak saleh dan tidak suci sehingga mereka berdua tidak pantas mendapatkan roh kepenuhan nabi itu. Maka Yosua bin Nun yang sejak muda menjadi abdi Musa berkata kepada Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat beriman, roh Tuhan dan mampu serta bisa bernubuat." Musa sama sekali tidak keberatan bahwa Eldad dan Meldad pun menerima roh kepenuhan nabi. Bahkan Musa berdoa, semoga seluruh umat menerima kepenuhan roh nabi.
Maka firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa betapa Allah berkenan bahwa semua orang dapat memperoleh kepenuhan roh tanpa dibeda-bedakan. Betapa baiknya Tuhan itu dan berlimpah kasih setianya. Bahkan ada kelompok agama yang mungkin merasa bahwa hanya melalui agamanya lah lalu bisa diselamatkan. Di luar agama kita itu tidak ada keselamatan. Maka semua dianggap kafir. Mengatasnamakan Allah lalu menyatakan pembunuhan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikian pula di dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa semua orang bisa mendapatkan kasih karunia Allah dan bukan hanya para murid saja. Sama seperti Yosua, demikian pula para murid Yesus merasa iri hati kepada orang-orang yang dianggap tidak layak menerima karunia Allah, ternyata juga mendapatkan karunia, di mana kita dengarkan bahwa Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, ada orang di sana bernubuat dan membuat mujizat atas namamu, tetapi dia bukan pengikut kita." Lalu sikap Yohanes ini juga tentu merupakan seperti sikap Yosua. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, "Tidak ada orang yang membenci kita kalau dia melakukan kebaikan." Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia berada di pihak kita." Maka dari sini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semakin diingatkan dan diteguhkan bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dan juga akan membuka cakrawala pemikiran kita bahwa Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang Kristen, apalagi hanya orang Katolik saja, tetapi seluruh umat manusia yang melakukan kehendak baik dan benar. Dan di dalam diri setiap orang dan melalui kebersamaan itu di dalam keyakinan kepercayaan, maka dimungkinkanlah bagi mereka juga ada jalan keselamatan. Maka kalau ajaran itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang terpatri di dalam diri kita, maka kita sungguh sangat berbahagia akan hal ini. Kita tidak mengklaim keselamatan hanya di dalam kita saja, di dalam kesatuan gereja Katolik, di dalam orang Kristen, tetapi di dalam diri setiap orang Allah berkarya dan menyatakan kehendak-Nya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan semakin terbuka juga kepada orang-orang lain, bahkan seluruh ciptaan Tuhan yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pengajaran yang kita terima pada hari Minggu ini, bahwa dalam hal beriman dan mempraktekkan ibadah serta kesalehan hidup, kita tidak boleh lengah terhadap dosa kesombongan rohani. Kita harus waspada terhadap tipu muslihat setan yang menggoda orang-orang saleh untuk merasa bahwa kesalehan itu adalah berkat kekuatan dan jasanya sendiri. Orang-orang yang rajin beribadah dan saleh itu dinasihatkan oleh Musa dan Tuhan Yesus sendiri untuk tetap rendah hati dan jangan merasa jauh lebih benar daripada orang lain. Rahmat Tuhan bisa membimbing dan menuntun semua orang untuk menerima berkat Tuhan dan yang dianugerahkan kepadanya
adalah kebenaran dan kesalehan, tentu dengan cara Tuhan sendiri. Maka yang diminta dari diri kita adalah sikap rendah hati, bahwa kita pun dapat menjadi orang baik karena ditolong oleh rahmat Tuhan sendiri. Rahmat Tuhan yang sama itu akan menolong pula semua orang yang dikehendakinya sesuai dengan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua mendapat nasihat dari Rasul Yakobus yang berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Hai kamu orang-orang yang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Kamu telah mengumpulkan harta pada dirimu sendiri dan menanamkan iri hati di dalam dirimu. Inilah nasihat kebijaksanaan dari Rasul Yakobus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia dengan berani dan terus terang menyatakan kebenaran bahwa tidak ada gunanya mengumpulkan harta duniawi ini hanya untuk kepentingan diri sendiri dan untuk membanggakan diri sendiri, tetapi senantiasa dengan hati terbuka untuk sungguh mengakui di dalam diri kita bahwa orang lain pun akan diberikan karunia rahmat sekecil apapun itu. Karena Tuhan sayang kepada umatnya, sehingga Ia berkenan mengingatkan kita semua akan bahaya untuk mengumpulkan harta duniawi dalam kesombongan dan segala hal-hal yang hanya bersifat duniawi. Kita diingatkan oleh Rasul Yakobus ini untuk melihat semuanya itu semakin membantu kita untuk mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan, semakin terbuka kepada seluruh ciptaan yang lain, terlebih manusia di sekitar kita, sehingga pada saat kita melakukan suatu pekerjaan pelayanan itu kita kerjakan dengan hati yang sungguh dalam, penuh kerendahan hati, semangat iman yang baik dan benar tanpa bersungut-sungut, dan juga semakin berusaha untuk mendorong orang lain untuk mau dan ikut melibatkan diri. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mohon supaya kita semakin diberikan kekuatan ini. Moga-moga kita semua dalam kebersamaan, baik di dalam keluarga, lingkungan hidup di mana kita berada, sungguh kita dimampukan untuk melihat karya roh yang ada pada diri setiap orang, sehingga pada saat kita melakukan kebaikan bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk orang-orang lain, dan orang-orang lain pun bisa membuat hal itu, asal dia juga dengan hati terbuka untuk senantiasa menyadari keberadaannya di depan Tuhan, dan lewat keyakinan kepercayaan itulah akan senantiasa kita nyatakan dalam seluruh hidup kita, sehingga berkat-berkatnya akan semakin melimpah boleh kita nikmati. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah kita berdoa agar Roh Kudus Allah menggerakkan kita dan semua orang
untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Marilah mengatakan kepadanya, utuslah roh-Mu ya Tuhan, utuslah roh-Mu ya Tuhan. Bagi semua anggota gereja yang diilhami oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada kita sebagai nabi. Ya Bapa, semoga orang-orang yang diilhami Roh Kudus itu menggerakkan hati kami serta menyemangati kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Bagi semua gereja Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja Kristiani saling menghargai sebagai murid-murid Kristus yang satu dan sama. Semoga mereka mengakui bahwa Roh Kudus yang sama sedang berkarya dalam hati mereka semua untuk menuntun jalan menuju persatuan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kaya dalam hal bakat, hati dan budi, atau dalam hal harta dan kekuasaan. Ya Bapa, semoga mereka yang kaya dengan cara apapun mengabdikan bakat dan sarana mereka kepada semua orang, khususnya kaum yang paling miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sini dan bagi seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga oleh karena Roh Allah, kami benar-benar menjadi umat Allah yang sedang bersiarah, serta menjadi tanda dari Allah yang menunjukkan bagi dunia bahwa kebenaran, harapan, dan kasih adalah kenyataan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, pada kesempatan ini. Ibu Meike, Tunisia, Papa Yosef, Jupiter Widodo, dan juga saudara-saudari kami yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu. Semoga bertambahnya usia bagi saudara-saudari kami. Mereka semakin menemukan kedamaian kebahagiaan, keteguhan dan kuatkan dalam seluruh perjuangan kehidupan, semakin sehat dan semangat, juga semakin sukses dan merasa dan bahagia bersama seluruh keluarga, pendetolan dan siapa saja yang senantiasa bekerja sama dengannya. Marilah berdoa kepada Tuhan, utuslah roh-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri segala sarana yang semakin persatukan kami dengan Dikau, terlebih bersama umat-Mu yang boleh mendapatkan kekuatan berkat karena persatuan dengan Dikau melalui doa kepada Bunda Maria. Semoga dengan semangat iman dinyatakan oleh umat-Mu akan semakin mendorong mereka untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau, sehingga apapun yang mereka upayakan untuk perjuangan kehidupan di tengah dunia ini juga akan semakin mereka boleh nikmati. Marilah berdoa kepada Tuhan, utuslah roh-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Ibu Lili, Bapak Alex Rada. Semoga mereka yang sakit melalui usaha yang dinyatakan kepadanya oleh keluarga, para dokter, para perawat dan siapa saja yang menanganinya, obat-obat yang dikonsumsi, suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya dan akhirnya bersama dengan kami untuk tetap bersatu memuji memuliakan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan, utuslah roh-Mu ya Tuhan. Kami juga mempercayakan ke dalam belas kasih-Mu
saudara-saudari kami yang telah berpulang, Nenek Paulina, Kince, Bapak Yosef Seran, semoga dengan belas kasih-Mu, atau saudara-saudari kami yang telah berpulang ini ke anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan dalam perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Sejenak dapanlah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, utuslah roh-Mu untuk mendorong kami melangkah maju dengan penuh harapan dan keberanian menuju kerajaan-Mu yang tak akan berakhir. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Jadikanlah kurban ini sumber segala berkat untuk seluruh umat-Mu yang hadir dalam perayaan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah
mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, hanyalah madunya, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadiratmu pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
dan bersama yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, semoga sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima dalam Ekaristi ini menjadikan kami memperoleh harta kekayaan yang tak dapat lapuk, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Dengan demikian kami pun mempunyai harta di surga, sebagaimana dijanjikan oleh Putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja untuk hari ini. Yang pertama pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte gereja 19.533.000. Kolekte pemeliharaan gereja 12.420.000. Kolekte 2 kali misa arwah 1.065.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Ibu Suryani Lolo 1 juta, Bapak Abdullah P 1 juta, No Name 5 juta. Sumbangan untuk Goa Maria dari No Name 5 juta, dari Rukun Santa Ana 1.500.000. Sumbangan untuk bangku, pembuatan bangku di Sapa Bayo-Bayo dari Ibu Leni Toko 58 4 juta.
Oma Emi Subaidah 2 juta, dari Nonem 2 juta, dari Ibu Mike Toko Sinar 77 2 juta. Terima kasih atas sumbangannya. Kursus persiapan perkawinan setiap hari Sabtu pukul 20 di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama Yohanes Marcelinus Sabaleku dan Maria Rensiana Biru, pengumuman ketiga. Gevarial Roy Wijaya dan Gabriela Gizavita Ferdinand, pengumuman kedua. Shepherd Hiskia Eman dan Gerda Cindy Cornelia Lomo, pengumuman kedua. Franciscus Boben dan Monica Tamba, pengumuman pertama. Wilson dan Anastasia Fidelia Yoel, pengumuman pertama. Kevin Apriliano dan Erika Priscilia Liwan, pengumuman pertama. Ya, bagi yang mengetahui adanya halangan, mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 dengan syarat fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir atau surat keterangan lahir. Pendaftaran peserta perlombaan dan pertandingan dalam rangka 85 tahun Paroki Kristus Raja Andalas akan berakhir ditutup pada tanggal 2 Oktober. Selanjutnya akan diadakan pertemuan teknis dengan para peserta atau perwakilan pada tanggal 7 Oktober. Misa pembukaan bulan Rosario akan diadakan pada hari Selasa 1 Oktober 2024 pukul 18 dan akan dirangkaikan dengan pemberkatan dan peresmian Gua Maria Bunda Kristus Raja. Demikian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua dan terima kasih juga untuk adik-adik OMK yang telah membawakan kor dan memeriahkan perayaan Ekaristi hari ini. Kita beri aplaus untuk mereka. Semoga makin semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berangkat dari yang terakhir, nanti tanggal 1 kita akan mengadakan misa pembukaan untuk bulan Rosario, di mana kita akan masuki bulan Oktober yang penuh dengan bulan penuh rahmat. Dirangkaikan dengan pemberkatan Gua Maria yang telah kita upayakan bersama dari kita untuk kita, dan itu sudah selesai tentunya. Jadi kita akan misa bersama di gedung gereja ini. Sesudah misa lalu kita akan mengadakan perarakan arcah Bunda Maria yang akan ditempatkan di dalam gua yang juga sudah disiapkan di bawah. Dan semua itu setelah sampai di bawah lalu pemberkatan gua sekaligus juga patung tentunya, dan dilanjutkan mulai dari gereja ini, dalam gereja turun depan pintu gereja, kemudian sampai di bawah pemberkatan gua, lalu di bawah diadakan berkat penutup. Dengan demikian seluruh rangkaian itu menjadi satu bagian, dan sesudah itu kepada seluruh rukun untuk mengatur doa-doa rosario di dukunnya masing-masing. Dan tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang datang berdoa rosario di depan gua atau di gereja, selalu ada kemungkinan. Saya kira baik itu dikonfirmasi saja. Itu yang pertama. Sekali lagi, jadinya gua itu karena kita upayakan bersama, kita ikut ambil bagian semua dengan cara kita masing-masing. Seluruh umat di paroki ini mengambil bagian dengan cara kita masing-masing. Lalu yang kedua, nanti pada tanggal 4 hari Jumat ya, hari Jumat pertama juga kita mengadakan misa Jumat pertama di bulan Oktober, sekaligus dengan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus seperti biasanya. Perayaan diadakan di gereja, bukan di kapel. Selebihnya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sehubungan dengan perayaan 85 tahun Pesta Pelindung Paroki kita pada tahun ini, lalu sudah diadakan kegiatan tadi sehubungan dengan bulan Kitab Suci Nasional yang berakhir minggu ini, minggunya yang berakhir, lalu sudah diadakan kegiatan-kegiatan, lomba-lomba, sekali lagi di bawah koordinasi tim dari MBA, lalu disatukan dalam panitia kecil 85 tahun, maka itu sudah diupayakan nanti
penyerahan tropinya sesuai dengan dari panitia itu nanti akan diserahkan pada saat perayaan, puncak perayaan. Lalu seluruh kegiatan yang direncanakan oleh panitia, kami dari Depas memberikan dan membentuk panitia kecil, dan itu semua adalah orang muda, kreasi dari orang muda. Kita sambut dengan baik. Apapun yang mereka rencanakan, mereka programkan, kita upayakan bahwa itu boleh dan tetap berjalan seperti yang mereka tuangkan dalam idenya seperti itu. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk menuangkan ide-idenya apa yang harus dibuat untuk merayakan Pesta Pelindung kita 85 tahun pada kesempatan ini. Saya kira semua mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Kepada seluruh rukun saya kira diundang untuk berpartisipasi, kalau tidak tersedia di rukun lalu masuk di wilayah dan akhirnya itu menjadi bagian kebersamaan kita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Lalu yang terakhir sehubungan dengan pengumuman untuk dana-dana, itu masih ada 3 kolek tadi saya yang saya belum serahkan pada hari Selasa yang lalu, sehingga itu belum diumumkan. Mungkin nanti minggu depan akan diumumkan. Masih ada kolekte untuk perkawinan dan juga kolekte misa requiem. Jadi siapa tahu ada keluarga yang berpikir kenapa belum diumumkan, karena memang belum diserahkan kepada penghitung kolekte ya. Lalu sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Kepada seluruh petugas liturgi, baik lektor, pembaca, pemazmur, dirigen organis, prodiakon, pembayu komuni, misionar, kolektan, seluruh umat yang hadir dan perani saya ucapkan limpah terima kasih. Kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Bahkan hari Minggu ini ada 2 kelompok kor yang menyanyi. Tadi Pak Dirigen sudah menyampaikan orang muda diharapkan bahwa setiap bulan paling tidak bisa mengambil bagian. Kemudian tadi jam 9 itu dari rukun Santo Agustinus juga sudah mulai berani untuk mengambil bagian dengan membawakan kor di perayaan jam 9. Bagi rukun-rukun yang ada potensi silahkan mengisi perayaan supaya perayaan kita akan semakin semarak di masa akan datang, dan itu salah satu yang diharapkan dari koordinator dari seks liturgi supaya tetap diadakan perlombaan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semakin banyak kelompok yang bisa muncul untuk memeriahkan perayaan. Sekali lagi kepada kita semua atas segala keterlibatan kami ucapkan limpah terima kasih, dan mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sang Surya
Selamat malam.